Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Endang Wahyuningsih MPD. Saya merupakan dosen tetap program studi Teknik Informatika Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen. Spesialisasi saya mengajar pada bidang pendidikan matematika. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu menyampaikan materi yang telah tertera pada RPS atau rencana pembelajaran semester yang telah dibuat oleh dosen. Interaction yaitu saya membangun interaksi, baik interaksi antara dosen dengan mahasiswa, interaksi mahasiswa dengan mahasiswa, maupun mahasiswa dengan sumber belajar. Selanjutnya assessment yaitu kegiatan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Matematika Diskrit dengan bobot 3 SKS yang saat ini dipelajari di semester genap. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dasar logika proposisi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dasar himpunan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep dasar relasi dan fungsi. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis kebenaran suatu statement atau pernyataan dengan induksi matematika. Yang kelima, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dasar kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami konsep dasar graf. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis lintasan terpendek dengan algoritma Dijkstra. Yang kedelapan, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dasar tree. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah Matematika Diskrit ini adalah matematika diskrit merupakan ilmu dasar dalam pembelajaran informatika karena pada dasarnya informatika adalah kumpulan disiplin ilmu dan teknik yang mengolah objek diskrit. Matematika diskrit memberikan landasan matematis untuk mata kuliah algoritma, struktur data, basis data, jaringan komputer, keamanan komputer, dan sebagainya. Kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah matematika diskrit ini adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dasar logika proposisi dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan himpunan beserta operasinya. Yang ketiga, menjelaskan konsep dasar relasi dan fungsi serta dapat menerapkannya untuk memecahkan masalah-masalah yang terkait. Selanjutnya, yang keempat, menerapkan induksi matematika untuk membuktikan kebenaran suatu statement atau pernyataan. Yang kelima, menjelaskan konsep dasar kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi serta dapat menerapkannya untuk memecahkan masalah-masalah yang terkait. Yang keenam, menjelaskan konsep dasar graf dan pemanfaatannya dalam bidang teknologi informasi. Yang ketujuh, menggunakan algoritma lintasan terpendek dalam kasus keseharian. Yang kedelapan, menjelaskan konsep dasar tree dan menggunakan algoritma dalam tree untuk menyelesaikan masalah pada bidang. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi ya. Alhamdulillah. Oke, ada yang tidak berangkat hari ini? Ada. Siapa yang berangkat? Siapa ya?
pagi hari ini ya, kita ada di pertemuan juga kan. Nah, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dulu, silakan. Baik, pertemuan hari ini kita akan bahas tentang teori himpunan ya. Ada yang sudah belajar? Sudah. Ya, kalau gitu ya. Teori himpunan ya, ini adalah materi pada pertemuan ketiga. Nah, minggu lalu di pertemuan yang kedua kita sudah belajar tentang logika himpunan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari teori himpunan. Teori himpunan, gitu kan? Tujuan kita mempelajari teori himpunan yaitu untuk mengetahui pengertian hitungan, perbedaan antara himpunan dan bukan himpunan, kemudian bagaimana menyatakan himpunan, kemudian ada himpunan semesta, himpunan bagian, diagram Venn, operasi himpunan, dan nanti kita akan belajar tentang contoh soal. Nah, mengapa Anda perlu mempelajari materi ini? Gitu kan? Nah, teori himpunan pada pertemuan ini nanti itu akan berrelasi dengan pertemuan yang selanjutnya, yaitu tentang relasi dan fungsi. Nah, relasi dan fungsi itu nanti butuh pemahaman tentang teori himpunan, karena relasi dan fungsi itu nanti belajar tentang bagaimana hubungan antara kedua himpunan. Nah, himpunan itu apa? Nah, mari kita pelajari hari ini. Apa himpunan? Adalah himpunan apa? Kumpulan objek atau benda yang elemen atau anggota-anggotanya dapat didefinisikan dengan jelas serta mempunyai nilai kebenaran yang pasti, yakni benar atau salah dan bukan relatif. Oke, gitu ya. Iya, wah sudah nyatet ya. Pinter ini bagus gitu ya. Memang seperti itu ya, harusnya sudah belajar dulu di rumah gitu kan. Nyatet ketika sudah kita tatap muka jadi lebih paham. Oke, himpunan atau set ya, bahasa Inggris himpunan set itu adalah kumpulan objek atau benda yang elemen atau anggota-anggotanya dapat didefinisikan dengan jelas serta mempunyai nilai kebenaran yang pasti atau pasti benar atau salah, tetapi bukan relatif ya, salah satu aja. Nah, objek ini bisa apa saja? Bisa misalnya nih kumpulan hewan berkaki 4. Nah, kalau yang berkaki 4, hewan berkaki 4 contohnya apa aja? Anjing, ada babi juga boleh ya. Nah, itu jelas ya. Berarti kan jelas gitu. Nah, kita coba bedakan antara himpunan dan bukan himpunan. Kalau bukan himpunan berarti kumpulannya itu kumpulan benda atau objek tapi tidak didefinisikan secara jelas. Misalnya begini. Contoh kumpulan baju-baju bagus gitu ya. Nah, di sini contoh ini kumpulan baju-baju bagus itu tidak termasuk sebagai himpunan. Kenapa? Tidak relatif. Karena relatif. Gitu ya. Menurut Mas Muammar bajunya bagus gitu kan. Iya. Nah, kalau menurut misalnya Mbak Betty Bajunya jelek. Nah, karena biasanya cewek fashionnya itu lebih Fashionable. oke ya. Iya, bisa seperti itu. Jadi kumpulan baju-baju bagus itu bukan himpunan. Contoh lain, coba ini himpunan atau bukan himpunan ya. Coba kita lihat yang pertama, kumpulan mahasiswa Unmul Kebumen yang berumur kurang dari 20 tahun. Benar. Kenapa himpunan? Jelas. Jelas. Oke. Kemudian kalau yang kedua, kumpulan mahasiswi yang cantik. Bukan himpunan. Barangkali menurut seseorang cantik yang lain enggak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, relatif. Kemudian kumpulan mahasiswa yang pintar.
Bukan himpunan. Kumpulan bilangan prima. Iya benar. Himpunan. Kemudian kumpulan makanan yang besar-besar. Bukan himpunan. Kenapa? Karena daerah. Kumpulan huruf vokal. Himpunan. Huruf vokal itu apa? Alfeo. Oke, ya. Betul ya? Ya, oke. Jadi kita sudah bisa bedakan ya, sudah membedakan antara mana yang himpunan, mana yang ya. Kita lanjut. Di sini untuk menyatakan himpunan itu ada beberapa cara, kan? Yang pertama adalah metode deskripsi. Nah, namanya deskripsi itu biasanya dengan kata deskripsikan, berarti dengan kata-kata. Di sini untuk menyatakan himpunan secara deskripsi berarti nanti kita sebutkan syarat-syarat keanggotaan himpunan tersebut, kemudian ditulis dalam huruf awal pada penggunaan simbol. Misalnya contohnya A sama dengan bilangan asli kurang dari 7, gitu kan? Itu kan menggunakan kata. Kata. Nah, kata-kata. Coba kita bedakan dengan ini. Nah, yang ini cara menyatakan himpunannya menggunakan apa? Menggunakan enumerasi atau cara dengan Mencatat. yaitu menyebutkan satu anggota. Misalnya ada himpunan 4 bilangan ganjil pertama. Bilangan ganjil pertama 4 bilangan ganjil pertama ada 1, 2, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Kemudian bilangan asli yang kurang dari 50. Nah, bisa kita sebutkan seperti ini cara menuliskannya. Banyak banget gitu kan. Kalau kita sebutkan tulisnya terlalu panjang gitu kan. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Jadi C sama dengan kurung kurawal 1,2, titik sampai dengan 49. Kok sampai 49 gitu karena kurang dari 50. Kemudian himpunan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Kalau yang tadi misalnya negatif 1, negatif 2, kalau yang positif 1, 2 dan sebagainya. Dan di sini ada 0. Oke, ini kalau menyatakan dengan cara mencatat atau enumerasi. Selanjutnya notasi pembentuk himpunan. Jadi menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Caranya gimana? Seperti ini. Jadi kita yang pertama adalah menggunakan ini. Jadi huruf berawal X garis tegak. Syarat yang harus dipenuhi oleh X kurung tutup kurang. Nah, di sini garis tegak bisa kita baca dengan gimana? Misalnya yang ini. A adalah himpunan bilangan asli yang lebih kecil atau sama dengan 10. Bilangan asli mulai dari 1 apa 0? 0 apa 1? 1. Ya, kalau yang mulainya dari 0 itu apa? Bilangan cacat. Kalau bilangan bulat itu nanti ada negatifnya. Kalau mulainya dari 0 itu bilang cacat. Gampang banget ya. Misalnya ada himpunan asli yang lebih kecil dari lebih kecil atau sama dengan 10, bisa kita tuliskan dengan A sama dengan kurung buka kurawal X, di mana X kurang dari sama dengan 10 gitu kan. Nah, kita lihat di sini. Ya. Kurung kurawal X garis tegaknya kita baca di mana X kurang dari sama dengan 10. Nah, dengan X elemen M itu. Ini apa elemen? Elemen itu adalah keanggotaan. Ini adalah simbol keanggotaan. N itu apa, Bu? N itu adalah apa? Himpunan bilangan asli. Bahasa Inggrisnya itu natural number. Natural. Nah, natural disebutkan dengan N. Nah, natural itu asli, bilangan asli. Menggunakan N. Seperti itu.
Contoh lain misalnya ada ini A sama dengan kurung buka kurawal X, di mana X adalah bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Bilangan bulat yang positif lebih kecil dari 5. Nah, nanti kita tuliskan di sini ya. Dengan notasi pembentuk himpunan berarti kita pakai yang ini ya. Yang ini. Apa itu? Kurung A sama dengan kurung kurawal X, di mana X elemen P dan Y kurang dari 5. Siapa yang bingung? Ada yang bingung tanya? Belum ya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa notasi dalam himpunan ya. Seperti tadi ya, kita sudah menggunakan ada yang namanya elemen. Elemen ini simbol elemen seperti huruf E ya. Ini notasi dari keanggotaan. Misalnya ada himpunan A yaitu 1, 2, 3 gitu ya. Anggota dari himpunan A ada 1, 2, 3. Maka dikatakan 1 adalah elemen A. Ya, karena 1 merupakan anggota Kemudian kalau yang seperti huruf E tapi dicoret, berarti itu notasi bukan Nah, misalnya di sini ada himpunan 1, 2, 3. A anggotanya adalah 1, 2, 3. Maka 4 bukan anggota himpunan A. Oke. Baik, himpunan semesta. Nah, himpunan semesta adalah himpunan yang memuat apa? Objek atau anggota yang sedang dibicarakan. Oke, contohnya kalau ada himpunan isinya adalah atau anggotanya ikan nila ikan mujair, Mas. Kira-kira ngomongin apa itu? Ikan air tawar. Air himpunan ikan air tawar. Bisa nggak Mas mencontohkan yang lain? Misal himpunan apa nanti semestanya apa? Coba Mas, contohkan Mas. Jadi kalau himpunan semesta adalah keseluruhan ya yang sedang di ya atau subset adalah apa? Himpunan yang semua terdapat dalam himpunan lain. Contohnya di sini apa? Nah, cara menggambarnya dengan diagram Venn ya bisa. Diagram Venn. Apa itu diagram Venn? Ingat, ini sudah sempat di materi SMP sudah ada deh diagram Venn. Yang dengan apa? Coba ingat. Yang dengan apa? Lingkaran-lingkaran. Bukan lingkaran kecil yang besar ya. Lingkaran-lingkaran. Oke, kita lihat di sini. Contoh, kalau kita mau menggambarkan diagram Venn, jadi nanti diagram Venn biasanya digambarkan dengan lingkaran-lingkaran. Kemudian kita ada apa namanya? Persegi panjang yang menyatakan apa himpunan MP. Langsung saja ini ada operasi pada himpunan ya, operasi ada apa saja kira-kira di sini? Kalau di aljabar namanya penjumlahan, kalau di sini namanya apa? Operasi dan Union. Nah, union gabungan. Simbolnya adalah seperti ini. A gabung B ya, seperti huruf U. Nah, dimaksud sebagai gabungan berarti nanti ya gabungan antara himpunan A dan himpunan B. Kita gabung apa saja gitu kan. Selanjutnya apa lagi? Ada irisan atau intersection. Simbolnya apa? Seperti huruf N. Nah, kalau irisan artinya termasuk anggota A dan termasuk anggota B. Jadi A irisan B berarti termasuk anggota A dan anggota B. Nah, contohnya apa? Misalnya himpunan A ada 2, 4, 6, 8, 10 yang B 4, 10, 14, 18. Nah, irisannya apa? Nah, kita lihat yang sama anggota A dan B yang sama apa elemennya? Gitu ya. Sekarang ini ada contoh soal nih, ya. Ada 2 soal. Nah, ini untuk latihan. Sekarang mesti
siswa, benar nggak? Benar. Yakin? Oke. Ada yang beda? Sama? Sama, berarti gampang soalnya. Oke. Oh, dari sini kan kita lihat keterangan A-nya 25, B-nya ada 30. Irisannya antara keduanya ini yang berapa? Yang suka membaca dan suka mengarang ada 12 orang di sini ya. Sehingga yang ditanyakan adalah banyak siswa dalam kelas tersebut. Berarti kita tambahkan KNA and B dikurangi apa? Anggota A irisan B. Yang A berapa? 25, B nya 30, irisannya 12. Cara seperti ini boleh. Hasilnya berapa? 43. Lihat. Oke, sudah mampu nilai keaktifan siapa Mbak Sia? Ya, good. Lanjutnya Mas Bayu, dicoba Mas Bayu adalah 6, benar nggak? Yakin? Kita lihat ya, di sana ada dalam satu kelas terdapat 40 siswa, 12 orang diantaranya senang biola, 32 senang gitar, 10 senang keduanya. Kalau kita tulis banyak siswa 40, suka bola 12, suka gitar 32, suka keduanya ada 10. Yang tidak suka keduanya berapa? Nah, berarti kita bisa gambarkan dulu boleh ya. Kalau mau kerjakan dengan diagram flare itu biasanya lebih oke, nanti kalau mau kerjakan ditambahkan diagram flare-nya ya supaya lebih mudah. Kemudian nanti kita isikannya di sini ada 40. 40 itu apa? Banyaknya siswa. Kemudian dikurangi yang suka bola ada 12 dan 10. Yang suka gitar 32 dan 10. Kemudian suka keduanya 10. Hasilnya 6. Betul ya? Oke, betul. Nah, yang kedua ada Mas Bayu ya. Saya catat nih, 2 yang maju. Yang belum maju besok maju ya kan, supaya nilai keaktifannya bagus. Oke. Untuk hari ini saya rasa cukup ya. Ya. Tadi kita belajar apa saja kan? Ya, belajar apa saja tadi? Ada definisi, himpunan dan bukan himpunan. Terus lagi notasi, berarti himpunan dinyatakan dalam beberapa cara. Salah satunya apa? Secara deskripsi. Apa lagi? Mas, mana kata? Dengan notasi membentuk himpunan. Apa lagi? Apa? Apa Mbak? Oke, cara bersama-sama ya. Terus apa lagi yang sudah dipelajari? Ada? Himpunan? Yang semua himpunan? Nah, semesta. Terus kalau bagian? Yang benar? Bagian kesalahan. Dan kemudian ada operasi himpunan apa saja? Operasi mana tadi? Irisan, gabungan, komplement, selisih, perkalian silang. Apa namanya, semua itu ya nanti dikembangkan lagi ya. Nanti silakan nyari sumber lagi supaya lebih kaya apa namanya pengetahuan. Baik, untuk hari ini kita cukupkan deh. Untuk pertemuan depan kita akan belajar tentang fungsi. Itu ada hubungannya. Demikianlah salah satu proses perkuliahan yang saya ampu dengan mata kuliah Matematika Diskrit pada Prodi Teknik Informatika Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen. Saya Endang Wahyuningsi MPD, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.